guys, selamat sore. Kami dari Universitas Pamulang, kelompok 8. Di sini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul hipotesis, yang mana presentasi ini untuk memenuhi tugas mata kuliah statistik dengan saya sendiri Neno, berikut dengan rekan-rekan saya. Syirat. Baik teman-teman, kita langsung ke materinya saja, yaitu pengertian hipotesis. Hipotesis berasal dari dua suku kata, yaitu hypo yang berarti belum tentu benar dan tesis yaitu kesimpulan. Jadi hipotesis adalah hasil atau kesimpulan yang ditentukan dari sebuah penelitian yang belum tentu kebenarannya dan baru akan menjadi benar jika sudah disertai dengan bukti-bukti. Adapun definisi hipotesis menurut para ahli yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menurut Sakaran tahun 2005, mendefinisikan hipotesis sebagai hubungan yang diperkirakan secara logis di antara dua atau lebih dari variabel diungkap dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji. Hipotesis sangat berkaitan dengan perumusan masalah, karena perumusan masalah merupakan pertanyaan penelitian yang harus dijawab pada hipotesis, dan dalam menjawab perumusan masalah, dalam hipotesis haruslah berdasar pada teori dan empiris. Menurut Atmadi Laga tahun 1994, penyusunan hipotesis berupa logika berpikir dedukatif dalam rangka mengambil kesimpulan khusus atau bisa disebut hipotesis dari kesimpulan umum berupa premis-premis. Adapun kebenaran logika dedukatif menganut asas koherensi, yang artinya mengingat bahwa premis-premis itu merupakan sumber informasi yang tidak perlu diuji lagi kebenaran ilmiahnya. Maka dengan sendirinya hipotesis sebagai kesimpulan dari premis-premis itu mempunyai kepastian kebenaran pula. Oke, selanjutnya menurut Frankel dan Wallen tahun 1990 berpendapat bahwa hipotesis merupakan prediksi mengenai kemungkinan hasil dari suatu penelitian. Selanjutnya menurut Yatin Rianto tahun 1996 menyatakan bahwa hipotesis merupakan jawaban dan sifatnya sementara terhadap permasalahan yang diajukan dalam penelitian hipotesis atau belum tentu benar. Benar atau tidaknya suatu hipotesis tergantung pengujian dari data empiris. Yang selanjutnya menurut Suharsini Aripunto tahun 1995 mendefinisikan bahwa hipotesis sebagai alternatif dugaan jawaban yang dibuat oleh peneliti bagi problematika yang diajukan dalam penelitiannya. Dan selanjutnya menurut pengertian umum, hipotesis merupakan jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan sampai terbukti melalui data yang terkumpul, dan apabila peneliti telah mendalami permasalahan penelitian dan seksama dan menetapkan anggapan dasar, maka ia perlu menguji. Dan ini yang disebut hipotesis. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya. Terima kasih. Kegunaan hipotesis. Hipotesis merupakan elemen penting dalam penelitian ilmiah, khususnya penelitian kuantitatif. Terdapat 3 alasan utama yang mendukung pandangan ini, di antaranya. 1. Hipotesis dapat dikatakan sebagai piranti kerja teori. Hipotesis ini dapat dibuat dari teori yang digunakan untuk menjelaskan permasalahan yang akan kita teliti. Misalnya, sebab dan akibat dari konflik dapat dijelaskan melalui teori mengenal suatu konflik. 2. Hipotesis dapat diuji dan tunjukkan kemungkinan benar atau tidak benar atau falsifikasi. 3. Hipotesis adalah alat yang besar dayanya untuk memajukan pengetahuan karena membuat ilmuwan dapat keluar dari dirinya sendiri. Artinya, hipotesis disusun dan diuji untuk menunjukkan benar dan salahnya dengan cara terbebas dari nilai dan pendapat peneliti yang penyusun dan pengujinya. Hipotesis dalam penelitian. Penggunaan hipotesis dalam suatu penelitian didasarkan pada masalah atau tujuan penelitian.
dalam masalah atau tujuan penelitian, tampak apakah penelitian menggunakan hipotesis atau tidak. Contohnya yaitu penelitian eksploitasi yang tujuannya untuk menggali dan mengumpulkan sebanyak mungkin data atau informasi, tidak menggunakan hipotesis. Hal ini sama dengan penelitian deskriptif. Ada yang berpendapat tidak menggunakan hipotesis, sebab menggunakan hipotesis hanya membuat deskripsi atau mengukur secara cermat tentang fenomena yang teliti. Tetapi ada juga yang menganggap penelitian deskriptif dapat menggunakan hipotesis. Sedangkan dalam penelitian, penjelasan yang bertujuan menjelaskan hubungan antara variabel adalah keharusan untuk menggunakan hipotesis. Fungsi penting yang bisa kita simpulkan dari hipotesis di dalam penelitian yaitu: 1. Untuk menguji teori. 2. Mendorong munculnya teori. 3. Menerangkan fenomena sosial. 4. Sebagai pedoman untuk mengarahkan penelitian. 5. Memberikan kerangka untuk menyusun kesimpulan yang akan dihasilkan. Dilanjutkan oleh teman saya. Halo semuanya, saya Sabina Meliantri dari kelompok 8. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang hipotesis dari kelompok kami. Dan saya akan menjelaskan bagian dari karakteristik hipotesis yang baik. Untuk membuat atau melakukan hipotesis, terlebih dahulu dilakukan pengujian empiris. Pengujian empiris ini maksudnya pengujian atau sumber data yang diperoleh melalui hasil observasi atau penelitian terlebih dahulu. Untuk itu, peneliti harus mencari tahu situasi empiris untuk memberi data yang diperlukan terhadap hipotesisnya. Setelah itu, peneliti mengumpulkan dan menyimpulkan hipotesis tersebut apakah dapat diterima atau tidak. Untuk menjadi seorang peneliti harus memiliki sifat yang jujur, tidak memanipulasi data, dan harus menjunjung tinggi bahwa penelitian tersebut sebagai usaha untuk mencari kebenaran. Akan menjadi bahaya jika seorang peneliti cenderung membenarkan atau menerima penelitiannya tersebut dan tidak melalui syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam pembuatan hipotesis. Ada beberapa kriteria tertentu untuk memberikan ciri-ciri hipotesis yang baik dan benar. Yang pertama yaitu karakteristik yang pertama yaitu 1. Sebuah hipotesis harus dapat menduga hubungan antara satu variabel ke variabel lainnya. Jadi, dalam hal ini harus dianalisis variabel-variabel yang turut mempengaruhi gejala-gejala tertentu dalam hipotesis tersebut. Kemudian, peneliti dapat mengetahui perubahan-perubahan yang terjadi pada variabel satu ke variabel lainnya, apakah membawa pengaruh atau tidak. Yang kedua, hipotesis harus dapat diuji kebenarannya. Maksudnya, hipotesis yang mau kita uji tersebut harus bersifat testability, artinya dapat diuji kemampuannya, apakah layak diterima atau tidak. Yang ketiga, hipotesis
harus konsisten terhadap keberadaan sebuah ilmu pengetahuan. Jadi maksudnya adalah hendaknya hipotesis yang mau diuji tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan yang sudah ada atau yang sudah ditetapkan sebelumnya. Jadi sebelum kita melakukan penelitian harus berhati-hati dalam mengusulkan hipotesis yang mau diangkat. Apakah sependapat dengan ilmu pengetahuan sebelumnya atau tidak. Dan poin ini harus sesuai dengan yang dibutuhkan untuk memeriksa literatur dengan tepat. Oleh karena itu, maka suatu hipotesis dirumuskan berdasarkan dari laporan penelitian sebelumnya. Yang keempat, hipotesis hendaknya sederhana dan seringkas mungkin. Itu saja bagian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Siti Nutriha akan menjelaskan tentang perumusan hipotesis. Perumusan hipotesis. Di dalam perumusan hipotesis terkandung suatu ramalan. Ketetapan ramalan tersebut itu tergantung penguasaan penelitian atas landasan teoritis dan generalisasi pada sumber-sumber bacaan yang telah dibacakan ketika menelaah pustaka. Nah, di sini menggali dan merumuskan hipotesis itu mempunyai seni tersendiri, yaitu di mana peneliti harus mempunyai atau memfokuskan permasalahan yang berhubungan dengan masalah tersebut sehingga dapat diterka. Dalam menggali hipotesis, di sini penelitian harus mempunyai yang pertama banyak informasi masalah yang akan dipecahkan dengan cara membaca literatur yang berhubungan dengan masalah tersebut. Yang kedua, penelitian mampu memeriksa tempat-tempat atau objek-objek serta hal-hal yang lain bersangkutan dengan masalah tersebut. Yang ketiga, di sini penelitian mampu menghubungkan satu keadaan kepada keadaan lain sesuai dengan teori yang akan dibahas. Perumusan hipotesis yang baik dan tepat menurut Indrianto dan Supomo yaitu dengan cara mempertimbangkan kriteria-kriteria tertentu acuannya sebagai berikut. Yang pertama berupa pernyataan yang bertujuan untuk penelitian hipotesis. Yang kedua di sini tujuan penelitian untuk memecahkan atau untuk menjawab hipotesis dalam penelitian kuantitatif merupakan jawaban deduksi dari konsep-konsep dan teori yang sudah ada. Yang ketiga di sini berupa pernyataan yang dirumuskan pada acuan agar bisa diuji secara empiris. Yang keempat di sini tujuan penelitian untuk menguji hipotesis dan teoritis. Hipotesis di mana harus jelas dua variabel yang akan diujinya. Yang kelima di sini berupa pernyataan-pernyataan yang dikembangkan dari teori yang sudah ada atau yang lebih kuat daripada hipotesis lawannya. Di sini teori berupa pertentangan suatu teori lain ke teori lainnya, atau terdapat teori satu yang lebih kuat dari teori lainnya. Di sini hipotesis dikembangkan, penelitian harus mempunyai dukungan landasan teoritis yang lebih kuat. Ini ada pendapat lain mengatakan cara merumuskan hipotesis itu tidak ada aturan umumnya, yaitu di sini dijelaskan yang pertama hendaklah hipotesis dinyatakan dalam dua variabel atau lebih. Yang kedua di sini hipotesis hendaklah dinyatakan dalam kalimat deklaratif atau pernyataan. Yang ketiga di sini hipotesis hendaklah dengan kalimat dirumuskan dengan jelas dan padat. Yang keempat di sini hipotesis hendaklah dapat diuji. Itu saja yang bisa saya jelaskan tentang teori perumusan hipotesis. Sekian dari teman-teman. Saya Sonia Desilva Pereira akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh teman saya sebelumnya mengenai pengujian hipotesis. Pertama-tama kita akan membahas mengenai definisi pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis merupakan metode pengambilan keputusan yang didasarkan atas analisa data, baik itu melalui percobaan terkontrol maupun melalui observasi. Adapun macam-macam pengujian hipotesis yang kita pelajari,
Yang pertama, pengujian hipotesis berdasarkan jenis distribusinya. Yang kedua, pengujian hipotesis berdasarkan jumlah sampelnya. Dan yang ketiga, pengujian hipotesis berdasarkan arah atau bentuk formulasi hipotesisnya. Teman-teman mungkin sering mendengar pertanyaan mengenai apa sih tujuan daripada pengujian hipotesis. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahasnya juga. Tujuan daripada pengujian hipotesis yaitu untuk menentukan apakah keputusan yang telah kita buat kita dapat menerimanya atau menolak sesuai dengan asumsi sebelumnya. Untuk itu kita akan mempelajari contoh soal. Berikut contoh soal yang kami berikan. Harus menuliskan parameter atau statistik yang diketahui. Nah, di sini kebutuhan energi wanita hamil berarti mu besar. Mu rata-rata populasinya itu 2.300 kilokalori. Rata-rata konsumsinya di Kecamatan Penggasaran itu 2.200, berarti X rata-rata sampelnya 2.225 kilokalori. Dengan simpangan baku berarti tau 150 kal. Selanjutnya kita dengan N 20 ya. Lalu di sini ada 2, kita uji dengan alfa 5% dan alfa 1%. Dengan uji T, berarti ini kan rumusnya N-1, terus lihat 5% berarti 0,05 ya. Berarti 20 min 1 ke 0,05. Coba kita lihat di sini ada tabel T. Berarti 20 min 1 kan 19 nih. Terus dia pada alfa 5% 0,5 ya. Nih 1,729. Berarti kita dapat 1,72. Kalau untuk 1% caranya sama. N-1 ke 0,01 berarti 20 min 1 ke 0,01. Berapakah dia? 19 untuk 0,01 2,539 ya. Pakai 2 angka aja. 2,53. Oke. Selanjutnya kita akan menuliskan hipotesis. Kita tulis H0 dengan H1-nya. Ini karena probabilitas ya, jadi kita pakai P. Kita tuliskan H1 dulu biasanya. Ini kan ditanyakan lebih rendah. Berarti P lebih kecil dari 2.300 rata-ratanya yang populasi. Kalau ini lebih kecil, berarti di sini harus lebih besar, lalu ada sama dengannya. Nah, seperti ini ya. Lalu 2.300. Oke, kita lanjut. Nomor 4, kita akan menuliskan daerah penolakan. Nah, kita tulis di sini kurvanya. Ada 2 berarti ya. Ini yang pertama untuk 5% dulu. Terus di sini untuk 1%-nya lagi ya Om. Oke, lanjut ya. Jadi sebelah kiri di sini 1, kira-kira di sini lah ya 1. Berapa tadi? Negatif 1,72. Berarti di sini daerah penolakannya di sebelah kiri karena dia lebih rendah. Kalau untuk yang alfa 1% sama juga ini 0. Maaf ya, kurvanya kurang bagus. Terus di sini 2, kira-kira di sini min 2,53. Ini di sini daerah penolakannya sampai seterusnya. Oke, jadi ini kita tulis syaratnya.
Maaf ya kameranya. Lalu ya, HO ditolak bila terhitung lebih kecil dari min 1,72. Di sini. Daerah penolakan yang kedua, HO ditolak bila TH lebih kecil dari min 2,53. Selanjutnya rumus ini nomor 5 ya. Nomor 5. Terus di sini aja ya. Nomor 5 itu adalah rumusnya kita pakai ini, rumus ajaib. TH sama dengan X min mu per standar deviasi akar N. Lalu X-nya tadi berapa? 2225 dikurangi 2300. Jadi ini tinggal diisi aja karena datanya udah ada. Hasilnya berapa ini? Min 75 ya. 150 akar 20 berapa ya? Ntar saya hitung dulu. Kalkulatornya jatuh. Akar 20 4,47. Bisa dicek ya guys. Jadi hasilnya adalah min 2,23. Oke, selanjutnya kita akan di daerah penolakan. Artinya karena di sini TH lebih kecil dari min 1,72 atau min 2,23 lebih kecil dari min 1,72, maka di sini kita berhak menolak HO. HO-nya ditolak karena hipotesis ini kesepakatannya tadi ya, HO ditolak bila TH lebih kecil dari 1,72. Kita mendapat hasil min 2,23, maka kita berhak untuk menolak HO untuk alfa 5%. Untuk alfa 1%, kita buat lagi seperti ini. Oke, di sini 2,53. Hasilnya min 2,23 ya. Berarti dia di daerah penerimaan dia. Di sini 2,23. Nah, karena daerah penolakannya di sini, sedangkan hasilnya di sini, berarti dia berada di daerah penerimaan. Berarti di sini karena TH lebih besar dari min 2,53 atau 2,23 lebih besar dari 2,53, maka HO diterima. Nah, bagaimana ini guys? Kita mendapatkan kesimpulan. Terus di mana ya kesimpulan statistiknya seperti ini? Simpulan. Yang pertama, bila alfa 5%, konsumsi energi wanita hamil lebih rendah dari kebutuhan standarnya. Yang kedua, untuk alfa energi wanita hamil lebih rendah dari kebutuhan standarnya. Yang kedua, untuk alfa sama dengan 1%, konsumsi energi wanita hamil tidak lebih rendah dari kebutuhan standarnya.
Nah, jadi begini, kan soalnya sama nih, kita menguji pada dua alfa yang berbeda, yang pertama 5% dan kedua 1%, dan ternyata pada alfa 5% konsumsi energi wanita hamil lebih rendah ya, memang lebih rendah dari kebutuhan standarnya. Tapi jika kita uji dengan alfa 1%, ternyata konsumsi energi wanita hamil tidak lebih rendah dari kebutuhan standar.